Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Khususan ala ni'matil imani wal islam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamu anbiyaihi fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat, para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, juga segenap saudara-saudara umat Islam dimanapun berada, yang semuanya semoga selalu ada dalam lindungan Allah, dijaga oleh Allah dari segala kejelekan, dari segala hal yang tidak diinginkan di dunia dan di akhirat. Semoga kita dan seluruh muslimin muslimat selalu mendapatkan bimbingan Allah di setiap langkah-langkahnya dan diridhai oleh Allah setiap tindak tanduknya, gerak-geriknya, dan segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Semua kezalimannya kepada sesama makhluknya semoga ditanggung oleh Allah, diampuni oleh Allah, dan semoga Allah meridhakan hati siapapun yang pernah dizaliminya, dan semoga Allah melimpahkan rahmat karunia kepada siapapun yang dizaliminya, dan juga semoga Allah menutupi semua aib-aibnya, dan Allah mengabulkan segala hajat-hajatnya yang baik di sisi Allah, dan semoga Allah menghujankan kasih sayangnya dan barakahnya, nikmatnya dan kebahagiaannya, keselamatan, keuntungan kepada kita semua dan kepada seluruh muslimin muslimat dimanapun berada, kapanpun berada, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang belum mendapatkan hidayah, memberikan anugerah iman Islam, ihsan kepada kita dan kepada siapapun yang belum mendapatkannya. Dan semoga Allah menjaga segala anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita dan kepada seluruh muslimin muslimat,
dan Allah semoga menyempurnakan anugerahnya bagi kita dan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita semua dipanjangkan umur, ditambah dengan kesehatannya, keafiahannya, dengan selalu mendapatkan hidayahnya dan taufiknya, mendapatkan rahmat dan mendapatkan keberkahannya, karunia-Nya dan pertolongannya. Dan juga di akhir hayat kita semoga mendapatkan husnul khotimah, yang tertinggi martabatnya, dan mendapatkan syafaat pertolongan dari junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad SAW, juga dari semua para kekasih-kekasih Allah, para nabi, para rasul alaihimussalatu wassalam, dan juga para ulama, para aulia, para syuhada, para salihin radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Segala sesuatu yang Allah berikan semoga diberkahkan oleh Allah. Jasad kita diberkahkan, ruh kita diberkahkan, akal kita diberkahkan, alam hati, alam sir kita diberkahkan, tenaga dan kesehatan kita diberkahkan, pengetahuan kita, perbuatan kita, akhlak kita, niat kita, ucapan kita, semua diberkahkan oleh Allah. Dan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semoga seluruhnya diberkahkan oleh Allah. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli, amin. Sebelum Al-Faqir memberikan sedikit bahasan-bahasan yang mudah-mudahan bahasan ini merupakan hidayah dari Allah bagi Al-Faqir dan bagi siapapun. Buya akan memulainya dengan membacakan surat Fatihah dan diikuti oleh semua, dan ini merupakan ijazah bagi siapapun yang belum mendapatkannya, dan penguatan ijazah bagi siapapun yang sudah mendapatkannya. Dan insyaallah selanjutnya akan seperti biasa ijazah Al-Quran, meneruskan hanca ijazah Quran yang sudah lalu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين صدق الله العلي العظيم. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya yang Allah hujankan kepada kita, terutama nikmat iman Islam. Yang mana sebagai wujud daripada keimanan dan keislaman ini diantaranya adalah kita diberi kemampuan melaksanakan perintah Allah dan kita diberi kemampuan menjauhi larangan-larangannya. Petunjuk dari Allah kepada hati kita, kepada amal soleh yang Allah ridhai, yang Allah perintahkan, dan kemampuhan untuk melakukan, kemampuhan dalam melakukan perintah Allah itu, dalam mengikuti hidayah Allah itu. Ini adalah wujud daripada keimanan kita dan keislaman kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Begitu pula petunjuk yang Allah hidayahkan kepada hati kita sehingga hati ini tahu kepada apa yang dilarang oleh Allah. Lalu kemampuan yang Allah berikan kepada kita di dalam menjauhi larangan-larangannya. Ini juga merupakan wujud keimanan kita dan keislaman kita kepada Allah. Keimanan adalah kepercayaan di dalam hati kita. Adapun keislaman adalah ketundukan hati kita kepada Allah, ketundukan hati kita kepada aturan-aturannya. Setelah hati kita mengetahui kepada aturan-aturan Allah itu, apa yang dilarang, apa yang diperintahkan. Lalu wujud dari ketundukan itu juga dilaksanakan oleh hati kita. Yaitu warna-warni niat-niat yang mulia dan warna-warni akhlak yang terpuji.
dan juga menjauhinya hati kita dari niat-niat yang buruk dan akhlak-akhlak yang tercela. Lalu Islam itu ditohirkan lagi oleh perbuatan jasad dan oleh ucapan-ucapan lisan. Yaitu wujud segala amal-amal soleh dan segala kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh jasad. Dan juga segala ucapan-ucapan yang baik yang diperintahkan oleh Allah diucapkannya, ini adalah sebagai wujud Islam. Lalu menjauhinya perbuatan-perbuatan jasad, menjauhinya ucapan-ucapan lisan yang dibenci oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Itu juga sebagai wujud Islam. Islam itu dimulai dari mengetahui hukum-hukum Allah, yakni mengetahuinya hati. Islam itu dimulai dari mengetahui apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Lalu tunduklah hati kepada aturan Allah itu. Lalu hati mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dalam amalan-amalan hati termasuk akhlak-akhlak hati, sifat-sifat hati, termasuk niat. Lalu perpanjangannya adalah perbuatan-perbuatan jasad dan ucapan-ucapan lisan yang diperintahkan oleh Allah diperbuatnya, yang diperintahkan oleh Allah diucapkannya, dan menjauhinya badan ini, lisan ini dari segala perbuatan dan ucapan yang dilarang oleh Allah. Ini adalah yang disebut dengan Islam. Lalu ada lagi yang disebut dengan ihsan. Ihsan adalah akhlak dan adab
di dalam hubungan hati kita dengan Allah, hubungan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubungan hati kita dengan para kekasih Allah, hubungan hati kita dengan semua makhluk Allah, hubungan hati kita dengan ilmu Allah dan pengamalan-pengamalannya, dan juga tablighnya dan ta'limnya dan dakwahnya, hubungan hati kita kepada Al-Quran, hubungan hati kita kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh adab, yakni penuh sopan santun, tata krama. Ini ihsan, yang mana akhlak dan adab ini adalah adabnya hati, yakni syuur, perasaan hati kepada Allah. Maknanya hati ini merasakan keberadaan Allah, merasakan kehadiran Allah, merasakan kebaikan Allah, kasih sayang Allah, merasakan dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, merasakan diurus oleh Allah. Ini ada rasa syuur, ada rasa. Ini ihsan. Terasa ya, keberadaan Allah itu, terasa kehadiran Allah itu. Dalam keadaan situasi kondisi apapun, dimanapun, kehadiran Allah terasa. Bukan cuma diyakini, tapi dirasakan. Rasanya yang hadir. Jadi ihsan itu seperti itu. Kalau rasa itu sudah hadir, maka akan lahir akhlak dan adab yang tinggi. Jadi akhlak hati, sifat hati tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa. Berbeda dengan perbuatan badan. Ucapan lisan bisa dibuat-buat, kan? Sholat bisa dibagus-bagus, gitu kan? Ucapan bisa dibagus-bagus, bacaan bisa dibagus-bagus. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh jasad, yang diucapkan oleh lisan, itu bisa dibagus-bagus. Walaupun sesungguhnya hanyalah kamuflase saja, hanyalah fata morgana saja, hanya ingin dilihat oleh manusia bahwa saya ahli ibadah, saya pinter ngaji, saya ahli wirid, saya ahli sedekah jariyah dan sebagainya. Walaupun hatinya tidak karena Allah,
walaupun hatinya sebetulnya belum mengenal kepada Allah. Makanya orang yang kafir pun bisakah berbuat kebaikan? Bisa. Melebihi kebaikan orang Islam secara zahir? Bisa. Yang tidak bisa itu adalah hatinya. Bagaimana hatinya beradab kepada Allah? Tidak akan bisa. Allah, hatta yang sudah beriman kepada Allah pun, yang sudah muslim, kan? Beradabnya hati kepada Allah itu adalah amalan hati yang paling berat sekali. Paling berat sekali. Karena hati tidak bisa berdusta. Hati tidak bisa neko-neko. Sangat berat sekali. Allah. Jadi tidak akan bisa hati kita berakhlak dan beradab sebelum hadir dalam hati kita pertama adalah keimanan dan keyakinan yang kuat. Yang kedua adalah rasa yang kuat. Rasa keberadaan Allah. Percaya Allah itu ada, tapi rasanya yang tidak ada. Bahwa Allah itu ada, rasanya yang tidak ada, bahwa Allah itu ada. Yakin Allah melihat, tapi rasanya di dalam hati, ya, bahwa Allah melihat itu rasanya yang tidak ada. Allah. Seperti kita sama duit. Hati kita kan sama duit itu, dan hubungan rasanya kuat. Rasanya ini kuat. Sehingga kita siap mencari ilmu pengetahuan, pengalaman, kerja, dan kemahiran dalam berkarya. Sekolah dari mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Itu sampai puluhan tahun. Yang mana tujuannya apa? Nanti agar saya bisa mencari duit. Nanti agar saya bisa kerja. Kesananya saya bisa membuka lapangan kerja. Tapi kan bukan kerja, bukan membuka lapangan kerja yang kita maksud sesungguhnya adalah apa? Duit. Nah, itu dari kecil sudah ditumbuhkan rasanya. Kan? Semakin gede semakin kuat rasanya, rasa hati terhadap apa? Terhadap duit. Kan? Makanya lebih banyak orang yang ingin mencari duit ketimbang orang yang ingin mencari ilmu Allah. Lebih besar semangat orang dalam mencari duit ketimbang semangat orang dalam mencari ilmu Allah dan mengamalkan ilmu Allah. Coba, semangat cari duit, semangat kerja, disiplinnya, subhanallah, dengan semangat sholat. Kalau kita renungi keberadaan hati kita, sungguh
Bukan cerita tentang orang lain, tapi cerita tentang diri Buya sendiri. Begitu diperhatikan, ternyata hati ini masih bodoh kepada Allah. Ternyata hati ini masih tersesat. Masih tersesat. Suka minta kepada Allah dalam setiap rakaat salat dalam Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah, yakni petunjuk kepada kami, kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan hidupnya orang-orang yang kau limpahi nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, dan yang tidak kau murkai, waladhdallin, dan tidak tersesat. Tapi malah dalam berdoanya juga sesungguhnya hati ini tidak minta kepada Allah, cuma lisannya saja ngomong seperti itu. Karena sudah merupakan kebiasaan kalau sholat itu harus baca Fatihah. Mending bagi orang yang tidak tahu artinya. Ini orang yang sudah mesantren puluhan tahun, sudah luas ilmu nahunya, ilmu sorofnya, ilmu lughah Arabiyahnya, bahasa Arabnya sudah fasih. Masya Allah, ilmu tafsirnya, mustalahat tafsirnya, ilmu hadis, mustalahat hadisnya hafal, Quran dan tafsirnya hafal, hadis-hadis dan tafsir-tafsirnya, menguasai ilmu mantik, menguasai ilmu balaghah. Masya Allah. Ilmu ma'ani, ilmu badi, ilmu bayan, sudah menguasai, sudah di luar kepala itu semua. Atau kitab-kitabnya hafal. Dan insya Allah Muqaddul Juman hafal, Johar Maknun hafal, Masya Allah, Samsiyah hafal, dan sebagainya. Allah, 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 Allah. Menguasai ilmu fikih. Bahkan juga tahu secara ilmiah tentang ilmu tasawuf, ya, tentang akhlak dan adab. Tahu. Tapi kan tidak bisa dipastikan orang yang sudah menguasai ini semua lalu ketika membaca Quran, ketika membaca Fatihah, kan? Ketika membaca sholawat, wirid, tidak bisa dipastikan bahwa hatinya itu sedang munajat kepada Tuhannya. Tidak bisa dipastikan bahwa hatinya itu sedang berdoa kepada Tuhannya, sedang memohon ampun, insya Allah, kepada Tuhannya. Jadi tinggal bacaan saja, ya, tinggal bacaan saja. Quran tinggal bacaannya saja, sholawat tinggal bacaannya saja. Sehingga timbul ada pertanyaan yang aneh. Apa pertanyaan yang aneh? Buya, ada suatu keterangan tentang memperbanyak baca sholawat. Bahkan ada sahabat Nabi yang zikirnya itu semuanya sholawat sehari-harinya. Dan justru diadvis oleh Nabi, dikasih nilai oleh Nabi, itu lebih baik, semakin baik. Siang dan malam sholawat. Kalau sholawat
salawat terus kepada Nabi, lalu kapan zikirnya kepada Allah? Kan? Kapan zikirnya kepada Allah? Pada Nabi aja, kapan zikirnya kepada Allah? Buya terperanjat dengan pertanyaan seperti ini. Ini yang bertanya, Masya Allah, anehnya lagi Ustadz. Orang yang mengerti. Semakin aneh lagi Buya. Semakin aneh. Sebelum Buya jawab, Buya renungi. Sehingga lahirlah penguatan jawaban, kan? Kenapa disebut penguatan? Ternyata bukan Buya saja yang seperti dia, kan? Dia juga seperti Buya. Oh, bukan Buya saja. Timbul penguatan. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah kesesatan hati. Sehingga tidak faham kepada apa yang diucapkan. Loh, kalau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ketika kita membaca salawat, Allahumma ya Allah, kepada siapa dulu kita ingat? Bukankah itu adalah zikir kepada Allah? Kan? Artinya ya Allah, semoga engkau, ya Allah. Siapa yang lebih dulu diingat? Allah. Siapa yang dipinta? Bukankah berdoa meminta kepada Allah itu juga adalah ingatnya hati kepada Allah? Dasarnya, kalau hatinya tidak ingat kepada Allah, tidak kenal kepada Allah, tidak yakin kepada Allah, coba dalam sholawat mau minta kepada siapa? Arti Allahumma sholli, arti sallallahu, tuh kan? Sholli, itu kan? Wasallim, itu kan permintaan kita kepada siapa? Kepada Allah. Bahkan kalau menyebut Allahumma itu zikir. Ucapannya juga menyebut nama Allah. Ya Allah. Loh, kenapa tidak disebut zikir? Bahkan dalam sholawat ada dua yang diingat. Satu Allah, dua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah. Kekasih Allah, junjungan kita. Kekasihnya semua makhluk Allah, junjungan alam semesta, yang sangat dicintai oleh Allah, yang sangat diagungkan oleh Allah. Bahkan kalau kita menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, 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 Allahumma, Allahumma, berdoa antara kita dengan Allah saja, barangkali kita lupa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika membaca sholawat kepada baginda Rasulullah, membaca salam kepada baginda Rasulullah SAW, maka di sana zikir kita, ingatan kita, satu memusat kepada Allah sebagai Tuhan yang hak, kan? Kedua, kita mengingat Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita wajib mengingatnya. Pahami oleh kita. Lalu di sana juga ada ihsan, artinya berbuat kebaikan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan ya Allah saya panjangkan umur, ya Allah saya, ya Allah saya Allah berikan kepada saya, kepada keluarga dan sebagainya, itu kan? Ini ihsannya kepada siapa? Kalau sholawat dan salam kepada Nabi, ihsan kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ihsan, Masya Allah.
Bayangkan. Dan di samping ihsan di sana ada wujud pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dan di sana juga ada ilaqah ruhiyah, ruhaniyah, yakni hubungan ruhani batiniyah kita dan penguatan hubungan tersebut antara hati kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita menyebut-nyebut Allah, nyebut Rasulullah, semakin kuat hubungan kita dengan Allah, semakin kuat hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sehingga semakin terasa dalam pengamalan ibadah ini, dalam melakukan perintah Allah, perintah Rasul, menjauhi larangan Allah, melarang Rasul, setiap gerak-gerik kita selalu dalam hati kita, kan, Masya Allah, kan, hadir hati kita ini kepada Allah, kan, hadir hati kita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tumbuhlah, kan, rasa cinta, Masya Allah, rasa cinta dan keyakinan yang semakin menguat kepada Allah dan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin dekatlah hati kita kepada Allah dan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah adalah hakikat, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wasilah yang paling agung, wasilah yang paling awal. Ingat, wasilah yang paling pokok bagi keselamatan kita, kebahagiaan kita, kemuliaan kita di dunia dan di akhirat. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika membacakan salawat dan salam, kita melakukan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Diperintah oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad, wasallimu, dan salamlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasliman, solatan wa tasliman, dengan salawat salam yang sesungguh-sungguhnya. Ini tasliman masdar taukid, yakni jangan salawat asal-asalan, ya kan? Jangan salam kepada Nabi asal-asalan, tapi harus dengan keyakinan yang kuat, khusyuk, hadir hati kita dan menghadirkan Nabi di hadapan kita sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu makna taslima, salatan wa tasliman. Kalau santri-santri tentu mengenal arti masdar taukid, yaitu mentaukidi, ya kan? Mentaukidi tadi salawat tadi, mentaukidi salam kita tadi yang awal, ditaukidi lagi, dikuatkan lagi, kan? Allah. Jadi perintah Allah itu, ya, tidak boleh kita salawat dan salam asal-asalan, tapi Allah kuatkan perintahnya dan dalam salawat salam kepada kekasihnya dengan masdar taukid, taslima, yakni salatan wa taslima. Kalian harus salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan salawat dan salam yang sesungguh-sungguhnya, yang sebaik-baiknya, yang sebanyak-banyaknya, yang seadab-adabnya, yang setakzim-takzimnya, yang semahabbah-mahabbahnya. Subhanallah. Itulah makna taslima. Tidak boleh asal-asalan. InsyaAllah. Andai kata tidak ada hadis yang menyerukan memperbanyak membaca salawat,
Andai kata tidak ada hadis yang menyerukan harus hadirnya hati, khusyuknya hati dalam salawat kepada Nabi. Sudah cukup bagi orang yang mengkaji tentang kan ilmu alat, cukup dengan ayat yang tadi. Lalu salawat salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengamalan yang pengamalan ini kan, Masya Allah, pengamalan ini membarengi kepada apa yang Allah lakukan dan apa yang dilakukan oleh para malaikatnya. Apa yang Allah lakukan? Salawat. Innallaha. Apa yang dilakukan oleh malaikat Allah? Salawat. Wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah. Jadi kalau kita salawat dan salam kepada Nabi yang sebanyak-banyaknya, kita itu Masya Allah membarengi salawatnya Allah, membarengi salawatnya para malaikat. Walaupun makna dan salawat Allah berbeda dengan salawatnya kita, makna salawat malaikat berbeda dengan salawatnya kita. Subhanallah, betapa agungnya amalan salawat dan salam ini, karena amalan ini dilakukan oleh Allah. Amalan ini juga dilakukan oleh semua malaikat Allah. Malaikat Allah cinta salawat semuanya. Malaikat Allah ahli salawat semuanya. Kalian kalau menemukan malaikat, kalau kalian dikasih kasyaf oleh Allah bisa melihat malaikat, maka kalian akan menemukan tidaklah satu malaikat yang kalian temukan kecuali malaikat tersebut sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang ngurus matahari, bulan, bintang, yang mengurus bumi, mengurus tumbuh-tumbuhan, mengurus air, mengurus tanah, mengurus angin, mengurus awan, mengurus semuanya. Malaikat yang mengurus cahaya, mengurus kegelapan, mengurus semuanya. Yang ada di aras, yang ada di kursi, yang ada di mana di surga, yang ada di neraka, semuanya. Subhanallah. Makanya orang yang suka bersalawat salam kepada Rasulullah SAW dihormati, dicintai oleh para malaikat Allah. Dan bagaimana tidak dicintai malaikat Allah ahli salawat? Bagaimana tidak dicintai malaikat Allah? Dan sangatlah cinta dan ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak dicintai? Bahwa amalan Bani Adam dalam salawat salam kepada Rasulullah SAW menyamai itu kan, atau membarengi salawatnya para malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya salawat Masya Allah merupakan zikir yang sangat hebat sekali. Salawat merupakan doa yang sangat mulia sekali, karena doanya, permohonannya bukan untuk saya, tapi saya memohonkan kan rahmat dan memohonkan salam bagi siapa? Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kebaikan Bani Adam kepada sesama Bani Adam, kan, yang non muslim atau kepada binatang sekalipun sudah besar pahalanya, bagaimana dengan kebaikan Bani Adam kepada sesama Bani Adam yang muslim? Lalu bagaimana kebaikan Bani Adam kepada sesama muslim yang soleh, lalu kepada sesama muslim yang alim, lalu kepada sesama muslim yang menjadi wali Allah, lalu kepada sesama muslim yang ini adalah nabi, lalu kepada sesama muslim yang mana muslim ini adalah rasul. Lalu bagaimana sangkaan kita kalau salawat salam ini, kebaikan ini dari muslim, dari mukmin kepada junjunan semua muslim,
Seluruh para nabi muslim, seluruh para rasul muslim, dan semuanya muslim, ya. Semuanya malaikat juga muslim, ya. Semuanya mukmin, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini berbuat kebaikannya kepada Sayyidul Muslimin wal Mu'minin, junjunan semua muslim, semua mukmin, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira pahalanya seperti apa? Kira-kira pahalanya seperti apa coba? Satu kali saja berbuat kebaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana juga ada zikirmu kepada Allah. Lalu di sana ada zikirmu kepada Rasulullah SAW. Allah. Coba. Pahami. Ternyata pantesan. Masya Allah. Keutamaan sholawat kepada Rasulullah SAW luar biasa keutamaannya. Pantesan. Namun, kan? Ini salawat yang mana? Salawatnya lisan semata atau salawatnya hati lalu yang diikuti oleh lisan? Ya kan? Kalau salawatnya lisan semata seperti bacaan Quran lisan semata, seperti sholat hanya dilakukan oleh badan dan diucapkan oleh lisan semata, kan? Atau zikir-zikir yang lain yang diucapkan oleh lisan semata. Sementara hati tidak pernah meminta, bahkan hati tidak ingat kepada siapa yang dipinta, yang diucapkan permintaan itu oleh mulut kita. Dan sedang apa kita ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Ya sedang berdoa, sedang meminta, kan? Kepada siapa? Ya? Kepada siapa kita meminta? Ya kepada Allah. Betulkah hati kita saat itu meminta kepada Allah? Betulkah ketika kita bersalawat kepada Nabi, hati kita itu meminta kepada Allah agar Allah kan melimpahkan salawatnya dan salamnya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ingatkah hati kita kepada Allah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu? Ini pertanyaan yang tidak usah dijawab dan oleh lisan kita, jawabannya kan oleh hati kita. Sehingga Masya Allah, begitu dijelaskan oleh Buya, ya, tercengang, faham. Seperti Buya tercengang dengan pertanyaan itu. Ya, kenapa? Terus aja baca salawat. Kapan zikirnya kepada Allah? Lalu kalau kamu baca salawat, apakah kamu tidak mengingat Allah? Apakah saat itu hati kamu tidak ingat kepada Allah? Lalu saat itu hati kamu tidak berdoa kepada Allah? Kan? Lalu saat itu hati kamu tidak ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah ketika kamu bersalawat saat itu kamu sedang berzikir kepada Allah? Kamu sedang berdoa kepada Allah? Sedang munajat kepada Allah, sedang mengingat Allah, lalu sedang mengingat kepada Nabimu Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Ini pertanyaanmu mencengangkan, mengagetkan saya. Pertanyaanmu. Hah? Jadi kalau kamu sholawat itu di mana hatimu? Pertanyaanmu itu menunjukkan kepada kan kebusukan hatimu sendiri. Ketika kamu bersolawat kepada Nabimu, kamu kan suka solawat juga kepada Nabimu setiap solawat, gitu kan? Kalau hatimu di dalam solawatmu kepada Nabimu saat itu kamu menyadari sedang bermunajat kepada Allah, mengingat Allah, sedang merengek-rengek kepada Allah, sedang meminta kepada Allah,
Kan? Tentu kamu tidak akan bertanya dengan pertanyaan itu kepada saya. Kan? Baru orang itu terperanjat. Oh, iya ya, kan? Oh, iya. Masya Allah. Jadi orang yang membaca salawat hatta memenuhi siang dan malamnya, jangan dianggap dia tidak berzikir kepada Allah. Justru zikirnya dia merangkap kepada Allah berzikir, kepada Rasulullah SAW berzikir. Kepada Allah ingat, kepada Rasulullah SAW ingat. Dan bukankah keutamaan dari zikir akan menumbuhkan di dalam hati ikatan yang kuat dengan yang diingat oleh hati kita? Kalau zikir kepada Allah akan kuat hubungan kita dengan Allah. Bagaimana dengan salawat? Maka akan bertambah juga kuatnya hubungan hati kita dengan Rasulullah SAW. Bagaimana coba menurut kamu ketika hati seseorang sudah terikat hatinya dengan Allah, dengan ikatan yang sangat kuat, dan teringat hatinya kepada Rasulullah SAW, dan terikat hatinya dengan Rasulullah SAW dengan ikatan yang sangat kuat. Ketika hati terikat dengan Allah, setan tidak akan berani mendekat. Bagaimana dengan ketika hati di samping terikat dengan Allah, terikatlah hati dengan Rasulullah SAW. Jadi ternyata ya, apa yang sering dilakukan oleh Buya itu juga ternyata kadang-kadang kan ditemukan juga orang yang sama dengan Buya. Buya juga sadar bahwa ya seringkali ketika membaca Quran, ketika membaca doa sekalipun, ketika sholat, hanyalah wiridan lisan dan wiridan badan. Wiridan lisan dan wiridan badan. Ya. Makanya kita perlu muhasabah, introspeksi diri agar kita tidak merasa menjadi mukmin yang baik, tidak merasa menjadi hamba Allah yang sudah benar, yang sudah suci, kan? Lalu kita ujub akan langsung kalau saya mati loncat masuk surga karena saya suka sholat, karena suka baca Quran, karena suka baca sholawat. Padahal ketika kita sholat, baca Quran, baca sholawat, hatta ketika doa istighfar sekalipun, di mana hati kita saat itu? Siapa yang diingat oleh hati kita saat itu? Apakah sholat seperti itu, ibadah seperti itu, bacaan Quran seperti itu yang dicintai oleh Allah? Allah. Apakah ibadah seperti itu yang akan menyelamatkan kita daripada api neraka? Yang akan menyelamatkan kita dari azab kubur? Tidak. Insya Allah. Allah. Maka akhlak hati, akhlakul karimah hati ini sungguh sangat sulit sekali bisa tumbuh kecuali setelah hadirnya apa? Keyakinan yang kuat, keimanan yang kuat, dan perasaan yang kuat. Perasaan yang kuat. Maka ilmu ihsan adalah ilmu rasa. Ngaji tentang ihsan adalah ngaji rasa. Inilah yang paling sulit. Setelah ngaji bab keimanan, lalu mengaji bab keislaman. Dengan keimanan kan tentang kepercayaan pada Allah, kepercayaan kepada Rasulullah SAW, para Rasulnya Allah, Al-Quran, dan para kitab dan semua kitab-kitab Allah dan para malaikat Allah. Kepercayaan kepada hari kiamat, kepercayaan kepada takdir, kepercayaan kepada segala yang
difirmankan oleh Allah dalam Qur'annya, segala yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih dan mutawatir. Nah, lalu keislaman apa? Keislaman itu mulai dari mengenal hukum-hukum Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, lalu hati ini tunduk kepada perintah Allah, kepada aturan Allah itu. Dan lalu hati ini beramal dan berakhlak dengan amalan hati dan akhlak hati, ya, termasuk niat-niat hati, ya. Masya Allah. Lalu setelah itu Islam itu adalah, kan, amalan-amalan jasad dan ucapan-ucapan lisan yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi dari amalan-amalan jasad dan ucapan-ucapan lisan yang dilarang oleh Allah Jalla Jalaluhu. Itulah Islam. Yang disebut Islam itu. Allah 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 Allah. Lalu ihsan adalah rasanya, ya, yang akan melahirkan adab, yang akan melahirkan sopan santunnya hati, akhlak mulianya hati kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para kekasih Allah, kepada semua makhluk Allah. Hati ini berakhlak, hatta kepada kafir sekalipun hati ini berakhlak, berakhlak mulia. Hati ini berakhlak mulia, hatta kepada binatang sekalipun hati ini berakhlak mulia. Allah. Jangankan kepada Rasulullah SAW, kepada orang yang kafir sekalipun, kepada binatang sekalipun hati ini berakhlak mulia. Sebelum jasad beramal yang baik, sebelum lisan berucap kalimat-kalimat yang baik, tapi hati ini sudah terlebih dahulu berakhlak mulia. Allah, Allah, itulah yang disebut ihsan. Nah, kalau ingin sampai hadirnya rasa bagaimana? Ingin hadirnya rasa itu harus dirasa-rasa. Kalau tidak dirasa-rasa, maka tidak akan tumbuh rasa. Jadi bagaimana? Harus dirasa-rasa. Setiap hari, setiap malam, bukan cuma di dalam sholat saja atau di dalam membaca Quran atau membaca sholawat, berzikir saja, tapi setiap saat, setiap nafas keluar ke dalam, hati kita merasa-rasakan kehadiran Allah, merasa-rasakan kan keberadaan Allah, merasa-rasakan melihatnya Allah kepada kita, mendengarnya Allah kepada kita, merasa-rasakan kebaikan-kebaikan Allah yang terus Allah hujankan siang dan malam kepada kita, dirasa-rasa terus. Karena tidak akan tumbuh rasa tanpa di rasa-rasa. Kan? Makanya para ulama terus menyarankan kepada kita agar memperbanyak zikir, memperbanyak mengingat Allah agar tumbuh rasa ini. Ingat Allah terus oleh hati agar tumbuh rasa. Ingat Allah, ingat dengan hati kita agar tumbuh rasa. Dan lalu ingatlah hati kepada Rasulullah SAW agar tumbuh rasa ini kepada Rasulullah SAW. Bahwa yang kita lakukan sunnah-sunnah Rasul betul-betul terasa gitu. Kehadiran Rasul itu terasa. Amal kita dilihat oleh Rasul terasa. Kan? Seperti tadi Buya katakan, ya kecil-kecilan lah kita berbicara rasa sama duit umpamanya, kan? Sama duit. Kita punya duit, ya, 1 miliar,
ditaruh di bank. Kan? Bagaimana? Tenang enggak hati kita? Tenang? Urusan makan tenang? Tenang, kan? Kenapa? Saya punya duit. Kadang duit itu tidak dipegang dengan tangan kita. Duit itu tidak ada di saku kita. Tidak ada di laci-laci rumah kita. Kita kadang pegang duitnya cuma 10.000 perak. Kan? Tapi kita tenang. Padahal yang dipegang cuma 10.000 perak. Tapi hati kita tenang. Kenapa? Karena kuat rasa hati kita kepada apa? Kepada duit. Kehadiran duit itu kuat sekali. Rasanya kuat sekali. Kan? Allah. Walaupun kita cuma pakai sendal jepit, tapi kita pakai sepatu sekarang, pakai jas, gaya kita, kan? Ya? Gaya kita. Berapa pegang duit? Pegang duit 100.000. Mau kemana? Mau ke Sumatera. Kan? Malah diajak sama temen, yuk sama saya. Ikutlah sama teman kita. Tapi hati ini merasa merasa apa? Banyak kekhawatiran, gitu kan? Hati ini kadang merasa sedih. Saya sampai dibawa sama teman saya. Duit yang dipegang berapa? 100.000. Yang dipegang padahal baju, gaya, sepatu bagus. Tapi hati ini tetap merasa khawatir, tidak tenang hati ini. Ya kan? Karena tidak punya apa? Nggak punya duit, cuma segitu duitnya. Cuma 100.000. Tapi ketika kita punya uang 1 miliar, walaupun yang di tangan hanya 1.000 perak, pakai sendal jepit lagi, gitu kan? Naik angkot, tenang kita, gitu kan? Saking apa? Saking kuatnya syuur, rasa kita kepada apa? Pada duit. Ya. Makanya saking kuatnya rasa kepada duit, pergi pagi pulang sore ngantor. Nanti ujung ceritanya digaji berapa? Ada yang 5 juta, bahkan ada yang digaji cuma 500.000, ada yang digaji cuma ya 300.000 rupiah, itu kan? Tapi tetap rela, semangat kerja. Tuh, ada yang kerja nyangkul, ya capek, ya kepanasan waktu hujan kehujanan dari pagi sampai siang, gitu kan? Ya penuh dengan apa? Lumpur, bakteri dan sebagainya. Pokoknya tidak digubris, kan? Tidak digubris semuanya, kan? Semangat kerja. Ada apa, kan? Kok bisa semangat? Karena kuatnya rasa hati kepada apa? Kepada duit. Kuat hati kepada duit. Masya Allah. Itu sampai sekolahnya saja puluhan tahun siap pergi pagi pulang sore, mikir dan sebagainya. Ujung ceritanya mau apa? Mau cari duit. Ujung ceritanya ya, supaya saya diterima lamaran kerja saya di pabrik atau di perusahaan atau di kantor atau menjadi PNS dan sebagainya, gitu kan? Atau saya bisa membuka lapangan kerja dan sebagainya. Ujung ceritanya mau cari apa? Duit. Masya Allah. Oh, sekarang paham. Pantesan sholat tahajud jadi membleh. Pantesan sholat fardu saja sering saya akhir-akhirkan. Pantesan qobliyah ba'diyah rasanya saya memikul beban ratusan kilo, kan? Mau sholat qobliyah ba'diyah. Masya Allah. Pantesan saya baca Quran, gitu kan? Rasanya berat sekali. Kenapa? Sama itu kuncinya satu tadi. Tidak kuatnya rasa kita, tidak hadirnya rasa kita kepada Allah.
Bahwa kita sholat karena siapa, kita puasa karena siapa, kita baca Quran karena siapa, kita zikir karena siapa, kita sholawat karena siapa, qobliyah ba'diyah karena siapa, itu kan? Jadi kurang kuat, masih kuat hubungan hati dengan manusia, sehingga kalau ingin dilihat oleh manusia jadi kuat. Sholat jadi khusyuk, wah, jadi bagus kan? Karena ingin dilihat oleh manusia, rapi, Masya Allah. Dan dari wudunya, sholatnya, baca Qur'annya, sehingga dibagus-bagus baca Qur'annya, suaranya yang indah, merdu, digunakan semua. Semangat baca Qur'an. Kenapa? Dilihat orang. Coba sekarang sendirian sholatnya, baca Qur'annya sendirian setiap malam, orang di saat manusia lagi tidur nyenyak, tidak ada yang tahu, tidak ada yang dengar, kan? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang dengar. Bagaimana sholat kita saat itu? Bagaimana bacaan Qur'an kita saat itu? Kan? Rasanya bagaimana dengan ketika dilihat orang? Pahami oleh kita. Oh, kalau begitu ternyata ya, paham sekarang kita ya, bahwa kuncinya pada rasanya. Bukan saya tidak yakin bahwa Allah itu ada, bahwa Allah melihat. Saya yakin, tapi rasanya yang tidak ada. Tapi kalau kepada duit ada rasanya, kalau kepada manusia ada rasanya gitu kan. Tapi kalau kepada Allah tidak ada rasanya. Allah. Kalau kepada surga, bayaran surga, Allah tidak membayar dengan duit. Tapi Allah membayar ibadah kita dengan apa? Dengan surga, kenikmatan yang sempurna, yang abadi. Kalau kita kerja di manusia, dibayar dengan apa? Dibayar dengan duit, kebanyakannya. Kan? Berapa sih dalam satu bulannya? Berapa dalam satu harinya ketika kita bekerja demi dia, itu kan? Ya sekian lah. Sekarang Allah akan membayar kita. Kita duduk di majelis ilmu, dibayar oleh Allah. Dan kita tidak menuliskan satu huruf pun, kita tidak memegang ballpoint. Ingat, kita hanya ikut menyimak saja, ikut mendengarkan saja. La tamassu qalaman wa la taktubu harfan. Rasulullah SAW berbicara kepada sahabatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, ya Ibnu Mas'ud, dulu suka sa'atan fi majlisil ilmi, duduk kamu sesaat saja di majlis ilmu, yakni ilmu Allah, bukan ilmu dunia, ilmu Allah. Ingat, bukan ilmu dunia, ilmu aqaid, ilmu tentang hukum, tentang fikih ibadah, ilmu tentang tasawuf, itu kan? Nah, ini ilmu ibadah, ilmu Allah ini. Ilmu tentang Quran dan maknanya, ilmu tentang bagaimana pengamalannya, ilmu tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam maknanya, dan bagaimana pengamalannya. Ini adalah ilmu Allah. Kamu sesaat saja duduk. Bagaimana kata Rasulullah SAW? La tamassu qalaman, kamu tidak memegang ballpoint. Wala taktubu harfan, kamu tidak menuliskan satu huruf pun. Bagaimana pahalanya? Kata Rasulullah SAW, khairun laka, pahalanya itu lebih baik bagi kamu min itqi alfi raqabah, daripada kamu memerdekakan, yakni daripada pahala memerdekakannya kamu kepada 1000 hamba sahaya. Yang 1000 hamba sahaya ini bukan hamba sahaya yang ecek-ecek, bukan hamba sahaya yang kafir, bukan, tapi hamba sahaya min waladi Ismail, dari keturunan Nabi Ismail. Siapa di antara keturunan Nabi Ismail? Ya beliau sendiri yang mengatakan hadis tersebut, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah min waladi Ismail, dari keturunan Nabi Ismail. Artinya apa? Artinya pahala duduk di majelis ilmu sesaat saja, tanpa memegang ballpoint, tanpa menuliskan satu harap pun,
itu jauh lebih hebat pahalanya ketimbang pahala memerdekakan 1000 hamba sahaya yang derajatnya hamba sahaya ini persis sama dengan derajatnya Rasulullah SAW kalau dimungkinkan ada. Kalau, tapi kan tidak mungkin ada. Ini artinya, dan ini cuma kalau saja, andai kata ada 1000 hamba sahaya keturunan Nabi Ismail semuanya dan derajatnya sama dengan Rasulullah SAW semuanya, andai kata, ini kan tidak mungkin, hanya satu Allah menciptakan yang tertinggi derajatnya. Ini cuma andai-andai saja. Lalu kamu merdekakan semuanya, tetap pahala dudukmu sesaat di majelis ilmu Allah, tetap itu jauh lebih hebat pahalanya ketimbang kamu memerdekakan 1000 hamba sahaya yang hamba sahayanya itu adalah yang sederajat dengan Rasulullah SAW, yang mustahil itu. Allah, kan? Itu makna, kan? Daripada hadis tersebut. Jadi hadis ini sahih. Coba sampai di mana keyakinan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin bahwa hadir dalam majelis ilmu seperti itu pahalanya. Sekarang sampai di mana rasa kamu, kan, terhadap apa yang disabdakan oleh Nabimu? Nah, ternyata yang menjadi permasalahan bukan dalam kepercayaan, tapi yang menjadi masalah dalam apa? Dalam perasaan, rasanya yang tidak ada. Sehingga kalau hujan dikit, udah gak akan ngaji, ya kan? Kalau kemalaman dikit, udah jangan ngaji, gitu kan? Paham ya oleh kita. Nah, sekarang kan gak ada teman, gitu kan? Ya udah sekarang gak akan ngaji. Allah. Ditambah lagi, kan? Sekarang sudah ada streaming. Udah ada streaming, kan? Ya udah pakai streaming aja. Kenapa harus jauh-jauh? Harus keluar ongkos, harus ke anginan, naik motor dan sebagainya. Kan sama-sama saja. Ditambah dengan pemikiran yang salah disebut sama-sama saja, tidak sama. Orang yang melangkahkan kakinya dan yang tidak melangkahkan kakinya. Orang yang mengorbankan hartanya, tenaganya, pikirannya, dan yang tidak mengorbankannya. Orang yang duduk di majelis ilmu bersama orang-orang soleh yang dekat secara fisik, bisa memandang ulama, dekat secara fisik, bisa salaman dan sebagainya. Tidak mungkin bisa disamakan dengan orang yang hanya mendengar atau melihat dari kejauhan lewat streaming saja. Lah, jangan dianggap sama. Mungkin ilmunya dapat, pahalanya juga dapat, tapi jangan disamakan dengan pahala yang langsung hadir. Kan? Paham? Jangan disamakan. Pahala dapat pahala. Kan? Kewajiban saya bisa gugur enggak? Ya bisa gugur dalam kewajiban mencari ilmunya, bisa gugur hatta lewat streaming. Kan? Bisa gugur. Ya. Tapi kita tidak akan mendapatkan, Masya Allah, kebaikan-kebaikan yang Allah hujankan melalui pertemuan kita dengan orang-orang soleh, kumpulan kita dengan orang-orang soleh. Apalagi kalau di sana ada wali-wali Allah. Apalagi kalau di sana ada orang-orang yang mustajab doanya, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Lalu kita bisa berkumpul satu majelis bersamanya. Kita mendapatkan limpahan keberkahan, limpahan rahmat, limpahan cahaya, madad yang Allah hujankan kepadanya, Allah limpahkan kepada kita. Allah. Apakah hal ini sama dengan yang hanya melihat streaming? Tidak sama. Tuh. Nah, sekarang bagaimana rasa kita terhadap apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah. Sampai di mana kita? Rasanya. Ini bertanya rasa, jawab oleh hati kita. Gak perlu dijawab oleh lisan kita.
Masya Allah, rasa kita terhadap janji Allah, rasa kita terhadap ancaman Allah, rasa kita terhadap janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang yang kuat rasanya kalau berbicara tentang neraka saja banyak yang pingsan. Banyak cerita yang meninggal dunia karena membacakan ayat tentang neraka, tentang siksaan Allah. Ya, tapi kalau Buya sendiri membaca Quran melewati ayat tentang siksaan Allah, seolah itu mah bukan untuk saya. Saya mah tidak mungkin masuk ke neraka. Oh itu mah, gitu kan? Sehingga tidak ada rasa takut kepada api neraka. Sehingga tidak ada kekhawatiran bahwa yang menjadi ahli neraka mendapatkan siksaan seperti itu yang disebutkan oleh Allah dalam Qurannya. Itu saya saat itu. Tidak ada rasanya. Allah. Kita sudah lancang juga kepada Allah, berani-beraninya mendahului Allah. Bagaimana mendahului Allah? Saya bisa memastikan kalau saya akan menjadi ahli surga, tidak akan masuk ke dalam api neraka. Ketika membaca ayat tentang neraka, ketika membaca hadis Nabi tentang neraka, tidak ada rasa takut di hati. Dan masih takut ketika ada tikus loncat ke pangkuan kita, bahkan bukan tikus, kadang-kadang apa? Kecoa, cucunguk, langsung lari. Allah. Tapi kalau berbicara tentang api neraka, saya percaya, saya yakin benar. Tapi yang tidak ada apa? Rasa yang tidak ada. Semoga Allah memberikan rezeki iman, Islam sampai ihsan. Nah ini yang bisa mengetuk-ngetuk dan mendobrak semua hijab-hijab yang menghalangi. Hijab itu adalah tirai-tirai penghalang antara hati kita dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah, adalah rasa. Hanya dengan rasa. Pahami? Tidak cukup kita untuk mendobrak hijab-hijab ini hanya dengan banyak sholat. Tidak cukup dengan hanya beriman saja. Lah, tapi harus hadir syuur, rasa. Ketika rasa ini hadir, baru bisa robek satu demi satu hijab itu, sehingga semakin mendekat kepada Allah, semakin mendekat kepada Allah, terus semakin melihat, gitu kan? Asrar ilahiyah, semakin melihat, Masya Allah, ya. Apa yang Allah rahasiakan kepada umumnya manusia. Terus dirobek. Maka bertemulah hati orang seperti ini dengan Allah. Nah, makanya di dalam ihsan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada malaikat Jibril alaihi salatu wasallam ketika malaikat Jibril bertanya, mal ihsan, wa mal ihsan, apa itu ihsan? Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah kamu bisa menyembah Allah, beribadah kepada Allah itu laksana kamu melihat Allah dengan sesungguhnya. Laksana kamu melihat Allah dengan sesungguhnya. Di saat kamu ibadah kepada Allah. Nah ini namanya ihsan yang paling puncak, yaitu ma'rifat kepada Allah. Hati sampai kepada Allah, hati musyahadah, menyaksi kepada nur tajalli Allah. Ini tingkat yang tinggi, yang mana kita tidak akan mampu berpikir tentang itu. Kenapa? Bukan kelasnya. Tidak akan mampu berpikir tentang itu. Hanya bisa memaknai saja, tapi tidak mengalami. Memaknai saja, hanya memaknai kalimat saja, tapi tidak bisa mengalami. Karena tidak ada di kelasnya. Lalu Rasulullah SAW meneruskan martabat ihsan yang paling rendah. Apa yang paling rendah? Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka.
Dan jika kamu tidak melihatnya, yakni tidak melihat Allah dengan hatimu, fa innahu, maka sesungguhnya Allah yaraka, melihat kepada kamu. Yakni dan ibadah kamu penuh dengan rasa bahwa kamu dilihat oleh Allah. Andai kata hatimu tidak bisa melihat kepada Allah, itulah serendah-rendahnya martabat ihsan, yakni punya rasa dilihat oleh Allah. Dan tidak akan bisa sampai kepada musyahadahnya hati. Ingat, melihatnya hati kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda, kalau belum sampai kepada martabat perasaan hati kita dilihat oleh Allah. Nah, untuk supaya bisa hadir rasa ini, imannya diperkuat, lalu sering mengingat Allah, sering mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan? Kalau membaca Quran harus dengan menghayati maknanya. Kalau zikir harus menghayati maknanya. Kalau bersolawat harus menghayati maknanya. Kalau istighfar harus dengan penghayatan terhadap maknanya. Barulah akan tumbuh rasa. Begitulah cara menumbuhkan rasa. Harus dirasa-rasa. Makanya harus ada waktu malam hari itu digelapkan, ya kan? Listriknya dimatikan semua, sehingga kamar kita betul-betul gelap gulita. Kita menghadap ke kiblat, kita menghadap Allah. Kita duduk di atas sajadah, kita merenung. Dan harus ada saat seperti itu. Utamanya di waktu sahur. Itu utamanya. Seperti yang disebutkan dalam Quran, orang-orang yang soleh, yang bertakwa, disebutkan dalam Quran, menangis kepada Allah di waktu sahur, kan? Munajat kepada Allah, wabil asharihum yastaghfirun, memohon ampunan kepada Allah di waktu sahur, menangis kepada Allah, lalu merasakan bagaimana gelapnya alam kubur kita nanti. Harus ada waktu seperti itu. Dimatikan sengaja, gelap gulita. Bayangkan, rasakan bahwa kita kelak esok atau lusa ada di alam kubur. Ya, yang dimana di alam kubur itu gelap gulita. Apa yang menerangi alam kubur kita adalah bacaan Quran kita, kan? Amal-amal kita, sholat kita, zikir kita ini akan menjadi cahaya. Sholawat kita ini akan menjadi cahaya. Bahwa sholawat kita kepada Rasulullah SAW akan menjadi nur, cahaya. Allah, 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 Allah. Harus dirasakan, rasa-rasa terus. Lalu kan kadang-kadang kita menjemur diri di saat terik matahari, mau pagi maupun siang maupun sore. Sengaja kita menjemur. Menjemur bukan demi kesehatan jasad semata, lah. Sehingga kita paham, dengar cerita banyak manakibnya para aulia-aulia Allah, kan? Ada ulama-ulama Allah yang pagi menjemur, atau yang istilahnya siduru. Siduru apa siduru? Menghangatkan badan, kan, dengan api, kan? Ternyata Masya Allah, orang-orang yang ingin mencapai martabat yang tinggi, yakni martabat ihsan, salah satu cara belajarnya adalah, kan,
menghadapkan dirinya kepada apa yang dirasakan oleh dirinya itu adalah berbahaya. Artinya bukan menghadapkan menjerumuskan dirinya, tidak. Tapi menghadapkan ini untuk tajribah. Tajribah itu apa? Untuk percobaan, yang mana percobaan ini sengaja, kan? Percobaan ini diwujudkan untuk apa? Menghadirkan rasa di dalam hati. Ketika terik matahari, lalu di sana tafakur tentang bagaimana nanti yaumal qiyamah di alam mahsyar. Ini matahari cuma satu di dunia dan jauh, di alam mahsyar kan 1 mil. 1 mil itu berapa sih? Insya Allah 1 mil. Allah. Dan saat itu malah tidak pakai pakaian sehelai pun. Tidak ada tempat untuk bernaung. Tanahnya seperti perak, Masya Allah. Dan berjubel manusia, sehingga di atas 1 kaki ada 1000 kaki yang numpuk. Bagaimana hiruk pikuknya yang luar biasa saat itu, dan itu beribu-ribu tahun. Ketika kita menjemurkan diri terasa panas. Banyak yang memang sengaja melakukan itu, untuk menumbuhkan syuur, rasa. Dan lalu si duru di hadapan api, kan? Bagaimana rasanya ketika dekat tangan kita dengan api, bagaimana? Lalu dibayangkan api kubur, lalu dibayangkan api neraka. Ini cuma api kubur saja. Ini cuma api dunia saja, kan? Bagaimana dengan api kubur? Ini cuma api dunia saja. Bagaimana dengan api neraka? Nah, itu harus dipelajari itu kan. Tajribahnya, dan dipelajari sehingga hasil syuur, hasil rasa. Jadi kalau tidak seperti itu tidak akan hasil syuur, tidak akan sampai kepada martabat ihsan. Lalu yang lebih bahayanya, lebih celakanya, kita sudah merasa benar. Sehingga hari-hari kita penuh dengan tawa. Hari-hari kita penuh dengan riang gembira. Hari-hari kita penuh dengan inginnya asyik-asyik, kan. Tidak pernah ada rasa takut oleh murka Allah. Tidak pernah ada rasa takut, kan, oleh siksa Allah, kan. Setel yakin bahwa amal saya, kan, semuanya pasti diterima. Tidak pernah ada kekhawatiran bahwa amal saya ini, kan, tidak diterima oleh Allah. Masya Allah. Allah. Di dalam ajaran Allah, dalam hati kita itu harus menumbuhkan rasa raja, kan? Raja. Apa raja? Besar harapan kepada karunia Allah, kepada kasih sayang Allah, kepada kebaikan Allah. Besar harapan, kan? Besar harapan kepada syafaatnya Rasulullah SAW. Namun tidak boleh roja saja yang hadir, tapi harus seimbang dengan rasa khauf, rasa takut, kan? Rasa takut iman ini dicabut, Islam ini dicabut oleh Allah, kan? Takut diturunkan lagi dari martabat yang tinggi kepada martabat yang rendah. Takut tidak diterima amal ini. Takut terus, rasa takut itu harus ada. Rasa takut itu harus ada. Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi hati kita semuanya dengan ihsan, ya, memenuhi hati kita semuanya dengan iman,
dengan Islam dan memenuhi jasad kita, ya, semua anggota tubuh kita dengan Islam, ya, dengan ihsan. Karena ihsan itu, ya, adalah kesempurnaan daripada iman dan kesempurnaan daripada Islam. Kesempurnaan iman dan Islam adalah ihsan. Maka ihsan itu ada dalam makom iman, ihsan itu ada dalam makom Islam. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya. Jahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Lalu sebelum diakhiri dengan doa penutup, Abuya ingin mengajak, ini cuma ajakan saja ya, bukan instruksi, tapi cuma apa? Ajakan saja. Apa? Ajakan berbuat ihsan kepada seorang ulama, ya, seorang ulama besar, ya, yang mana beliau wafat itu ada 10 tahun yang lalu, ya. Beliau adalah Mama Kiai Haji Ahmad Toha Mustawi bin Mama Eyang Muhammad Hasan Mustawi Bojong radhiyallahu anhu, yang mana beliau, ya, adalah guru Buya, ya, dan juga ayah Buya, dan guru juga bagi para ulama. Banyak para ulama, baik di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat, dan juga, ya, murid-muridnya sangat banyak sekali. Bukan karena ini adalah ayah Buya saja, tapi ini adalah ulama, ya kan? Karena kalau berbicara cuma ayah saja, boleh jadi orang berkata ini kan bukan ayah saya, ya kan? Tapi kalau berbicara seorang ulama, maka kita diwajibkan mengagungkan ulama, mencintai ulama, siapapun ulama itu, apakah itu guru kita ataupun bukan guru kita, apakah itu sebagai mata rantai keilmuan kita, ya, iman Islam ihsan kita, ataupun bukan, kan? Kewajiban kita mencintai ulama, kewajiban kita, ingat, mendukung perjuangan ulama. Apalagi kalau ulama tersebut adalah guru kita, mata rantai iman Islam ihsan kita, dari ilmu, amal, dakwah, beliau mata rantai ini. Yang menerima dari Buya tentu ini mata rantainya nyambung kepada Syekhuna Al-Walid, guru Buya Al-Walid. Al-Walid itu adalah ayah, itu kan, ayah. Sadar atau tidak sadar? Apalagi kalau beliau adalah ayah kita, itu kan, Masya Allah. Maka berbuat ihsan, perintah Allah kepada sesama muslim sudah cukup. Apalagi ini adalah, ya, orang soleh, ini adalah ulama, ya, yang menyebarkan ilmu Allah. Masya Allah. Ya, tentunya kita faham, ya, kepada hal itu. Maka Buya mengajak kepada semuanya untuk berbuat ihsan kepada beliau dan kepada istri beliau, yaitu Al-Ustadzah, kan, Hajjah Khadijah, yang mana beliau sebagai muallimah, alimah,
wanita yang alim, wanita yang salehah, wanita yang mendidik umat, mendidik masyarakat. Masya Allah. Dan beliau adalah guru Buya juga. Beliau adalah ibu Buya juga. Nah, yang mana haulnya itu kalau apa adalah tanggal 20 Jumadil Akhir. Jadi hari Selasa ya, 27 Jumadil Akhir 20 Jumadil Akhir hari Selasa. Biasanya haulnya diadakan di makom. Di sana di Jelegong, di makomnya ya, di Kecamatan Kutawaringin. Nah, namun karena sekarang masih dalam suasana meningkatnya COVID ya, dan juga pemerintah ya menghimbau kepada kita sebagai masyarakat dan rakyat agar menghindari kerumunan ya, agar tidak agar terjaga dari penyebaran. Imma yang lain menyebarkan kepada kita, wa imma kita yang menyebarkan kepada yang lain. Ya, maka sekarang Buya menghimbau kepada semua jamaah saja agar bertahlil kan di tempatnya masing-masing. Kalau pasnya sih hari Selasa. Hari Selasa tanggal 20 Jumadil Akhir. Selasa yang akan datang ya. Selasa yang akan datang. Bukan yang sekarang, yang nanti. Ya. Selasa yang nanti. Bukan yang sekarang. Coba. Selasa Selasa yang akan datang. Ya. Selasa yang akan datang. Nah, lalu untuk di makom apa, Buya mengajak kepada khusus saudara-saudara dan keluarga, ya keluarga saja, anak cucu buyut bau kan baca Quran satu khotaman tiap orangnya di makom apa. Nah terus sekarang berlanjut ya. Nah itu untuk keluarga. Adapun untuk jamaah ya, jamaah Buya, jamaahnya ke Ibu Siri, jamaahnya semuanya jamaah cucu-cucu almarhum al-maghfurlah, maka dihimbau di tempat masing-masing saja. Kan? Biasanya di Jelegong ada MTB, Majelis Ta'lim Bersatu, di Ahad keempat, kan? Dan sekarang ahadnya ahad kelima. Nah, maka MTB yang biasa Buya adakan tetap tidak diadakan untuk saat ini. Kan? Kita masih PSBB sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 8 Februari. Sampai tanggal 8 Februari katanya PSBB. Ya, sementara ini hari Selasa tanggal berapa? Tanggal 2 Februari. Jadi masih dalam suasana PSBB dan kita wajib taat kepada pemerintah. Karena pemerintah untuk kemaslahatan umum, ya kan? Jadi untuk Buya tidak tahu bagaimana di Jelegong saudara-saudara Buya. Walhasil Buya juga di sini akan mengadakan tahlil itu sama anak-anak santri pada hari Ahad sekarang sore. Santri Banin, santri Banat di sini, kan? Ya, tidak mengundang yang dari luar. Karena apa? Kalau di sini atau di Jelegong diadakan MTB dan diumumkan, kan? Nah, ini yang akan hadir kan MTB saja biasa saja, bukan haul sudah ribuan yang hadir. Bagaimana dengan dengan ditambah acara haul, gitu kan? Oh,
itu bisa puluhan ribu yang hadir, dan ini juga nanti bisa mengundang fitnah. Karena apa? Karena tidak ada tempat parkir juga. Nanti di mana parkirnya? Di jalan, kan? Ini di masa PSBB, ini masa PSBB, gitu kan? Nah, ini tidak baik, gitu kan? Bahkan Buya juga akan mengadakannya hari Ahad di sini, kan? Lalu juga jamaah silahkan hari apa saja jamaah, pokoknya hanya himbauan saja, ajakan saja, kan? Di tempat masing-masing, di masjid masing-masing, gitu kan? Silahkan adakan tahlil, baca Quran dan sebagainya, kan? Nah, ini ajakan dari Buya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan barokahnya almarhum almarhumah, mendapatkan limpahan daripada madad anwar asror almarhum almarhumah, dan kita juga mendapatkan syafaat daripada beliau, karena beliau adalah sebagai ulama, dan ulama oleh Allah dikasih kedudukan bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Semoga kita mendapatkannya. Ya, ila hadraturuhi mamakai aja mata aja. Al-Fatihah. Lalu untuk pengajian syahriyah bulanan, ya kan, yang biasa di sini diadakan di Ahad pertama, yaitu tanggal berapa? Tanggal 7 Februari, itu kan masih PSBB, ya. Tetap oleh Buya, ya, dialihkan kepada apa? Lewat daring, ya. Jadi lewat streaming, semuanya ikut online. Ya, di daerah masing-masing, pokoknya lihat streaming Buya di sini dengan anak-anak santri, kan? Tapi semua jamaah lewat streaming karena darurat, ya. Karena kan pengajian bulanan yang hadir kan beda dengan pengajian malam Kamisan, ya kan? Nah, maka Buya mengajak tetap ngaji, tapi lewat apa? Lewat streaming semuanya. Ini karena darurat, karena darurat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna fi dinina ma'a ahli al-qudri, Rabbi wafiqna كلا وفيلا كرما وارزق الكل هلالا دائما وأخل أتقياء علما نخضع بالخير ونكفى كل شر